Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Rumah Huruf Hijaiyah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan. Al-Quran disebut juga dengan kalamullah, karena Al-Quran berisikan firman-firman Allah yang tersusun rapi, juga akan memberikan manfaat bagi siapa saja yang mau membacanya. Yang kemudian Al-Quran itu berbahasa Arab. Oleh karena itu maka jika kita ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quran, maka kita harus belajar bahasa Arab. Dasar bahasa Arab adalah huruf-huruf hijaiyah. Mulai dari alif sampai dengan iya. Jumlahnya beraneka ragam dari pendapat-pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa jumlah huruf hijaiyah ada 30. Karena mengikut sertakan lam alif. Yang kedua mengatakan 29 karena tidak mengikut sertakan lam alif. Yang ketiga mengatakan 28 karena tidak mengikut sertakan lam alif dan hamzah. Kemudian kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah gabungan dari huruf-huruf hijaiyah tadi. Ada yang disebut dengan kalimah isim. Kalimah yang menunjukkan alam semesta. Lengkap dengan namanya, lengkap dengan sifatnya, lengkap dengan tempat-tempatnya masing-masing. Yang kedua adalah kalimat fi'il. Kalimat fi'il itu kalimat yang menunjukkan kepada perbuatan-perbuatan. Tentunya perbuatan manusia. Perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh Allah dan perbuatan yang tidak baik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian adalah kalimah huruf. Kalimah yang menjadi pendukung kalimah isim dan kalimah fi'il. Jadi isinya bahwa Al-Quran itu isinya adalah tentang perbuatan-perbuatan manusia dalam rangka mengelola alam semesta, termasuk mengelola dirinya. Tentunya dengan memakai petunjuk atau buku panduan, yaitu Al-Quran. Jamaah Rumah Huruf Hijaiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengelola alam semesta ini? Maka kita harus mengenal tanda baca. Tanda baca itu ada fathah, ada dhammah, ada kasrah, ada sukun, ada tasydid. Untuk kalimah fi'il yang menunjukkan perbuatan manusia yang ada di dalam Al-Quran itu hanya menerima 3 tanda baca pada akhir setiap huruf pada kalimah fi'il. Ada kalimah fi'il, maka huruf yang terakhirnya itu berubah-berubah tanda bacanya. Ya. Bisa fathah, bisa dhammah, bisa sukun. Dan tidak menerima kasroh. Ya, fathah, dhammah, sukun. Fathah dhammah adalah tanda baca hidup.
Sedangkan sukun tanda baca mati. Ini adalah simbol bahwa setelah kehidupan ada kematian. Setelah kehidupan ada kematian, setelah kematian ada tanggung jawab. Ini untuk manusia. Untuk perbuatan. Untuk perbuatan manusia ada tanggung jawabnya. Tetapi kalau alam, kalimat isim yang menunjukkan alam semesta tidak menerima tanda baca sukun. Karena alam semesta itu tidak ada tanggung jawab. Tidak ada tanggung jawab. Walaupun alam semesta telah melakukan pembunuhan terhadap manusia, umpama ada pohon tumbang menimpa manusia, manusia meninggal, maka pohon itu tidak bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Air membawa orang, ya, menyiram orang, disebut dengan banjir, ada yang meninggal, maka tidak ada pertanggungjawaban. Jika alam. Tetapi jika manusia yang berbuat, itu ada tanggung jawabnya. Ada tanggung jawabnya. Oleh karena itu maka perbuatan manusia harus tetap berada pada hidup mulia, agar mati pun dalam kondisi mulia. Jamaah rumah huruf hijaiyah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kita lihat tanda bacanya fathah. Fathah itu artinya terbuka, ya. Buktinya adalah pada saat kita mengucapkan tanda baca fathah, mulut kita akan terbuka. Fat. Ya. Pertama huruf fa, ya. Fat, ya. Fat, nah terbuka. Ya, fat terbuka. Berarti fathah itu artinya terbuka. Ya. Terbuka, jujur. Ya, terus terang. Kemudian dhamma. Dhamma itu artinya kumpul atau mengumpulkan. Saat kita mengucapkan dhamma, seperti mengumpulkan mulut kita. Dom, ya, dhammah, seperti mengumpulkan. Sehingga artinya dhamma itu adalah berkumpul, perkumpulan, silaturahmi, musyawarah, komunikasi, interaksi. Yang kemudian sukun. Sukun itu artinya adalah diam, tenang. Ya. Diam, tenang. Kalau kita mengucapkan sukun itu adalah su. Jadi bulat. Ya, bulat. Seperti angka 0. Ya, angka 0 itu kan namanya tidak ada nilai, 0. Su. Ya. Mulut seperti membentuk bulat. Ya, bulat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah diam. Ya, diam. Artinya 0 tidak ada nilai. Artinya jika tidak bisa berkata baik, jika tidak bisa berbuat baik, maka lebih baik adalah diam. Diam adalah lebih bagus. Yang kemudian tanda baca fathah, dhamma, sukun adanya di atas huruf semuanya. Itu pertanda bahwa perbuatan manusia, ya, harus mengarah kepada kemuliaan. Fathah, dhamma, hidup, berarti perbuatannya harus mengarah kepada hidup mulia. Sukun di atas huruf juga posisinya. Berarti manusia jika meninggal, maka meninggal dalam keadaan mulia. Maka harus berbuat seperti yang disebutkan tadi. Harus jujur, benar,
silaturahmi, berkomunikasi, apalagi kalau ada masalah komunikasi, ada perselisihan komunikasi. Jika jodoh, maka insya Allah bersatu selamanya. Ya, jangan sampai ada perselisihan, ada salah paham, beda pandangan, lalu saling menjauh. Akhirnya apa? Muncullah kekhawatiran-kekhawatiran pada setiap orang tersebut, yang pada akhirnya khawatir melahirkan apa? Tindakan-tindakan arogan. Tindakan-tindakan arogan itu adalah tindakan-tindakan yang lahir karena ada prinsip yang ada pada diri seseorang tersebut, bahwa kebenaran itu adalah sebuah keyakinan, atau keyakinan adalah sebuah kebenaran. Karena keyakinan ada pada dirinya, maka muncullah bahwa dirinya merasa lebih benar, merasa benar. Merasa benar itu kan sifat iblis. Ketika Allah menyuruh malaikat dan juga menyuruh iblis untuk menghormati Nabi Adam, malaikat menghormati Nabi Adam karena malaikat melihat Allahnya yang menyuruh, bukan melihat Nabi Adamnya. Sehingga mudah saja malaikat itu menghormati Nabi Adam. Ini sifat malaikat kita bisa teladani, bahwa jika kita ingin berbuat, maka lihatlah Allahnya. Lihatlah Allahnya, sehingga kita mudah untuk melaksanakan perintahnya dan mudah untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilihat perbuatannya. Khawatir kita malas untuk melaksanakan perintah, atau khawatir kita terjerumus terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis tidak mau menghormati Nabi Adam. Kenapa? Karena iblis tidak melihat Allah yang menyuruhnya, tapi melihat Nabi Adamnya. Nabi Adamnya yang terbuat dari tanah, dan dia merasa terbuat dari api. Akhirnya merasa lebih hebat iblis itu. Akhirnya apa? Akhirnya tidak mau menghormati Nabi Adam. Kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal api dengan tanah kalau diadu, ya api bisa kalah. Karena api kita lempar dengan tanah akan mati. Tapi kalau tanah dilempar api, insya Allah akan mulia. Muncullah pernak-pernik ya, yang disimpan di dalam rumah kita itu ya, atau atap rumah itu dari tanah yang dipanaskan oleh api. Yang kemudian adalah sukun. Ya, sukun ada di atas juga. Ya. Diam kalau memang kita tidak bisa berkata baik, ya diam kalau memang kita tidak bisa berbuat baik. Intinya lebih baik diam, kemudian cinta kepada orang yang baik, cinta kepada orang yang suka berbuat kebaikan. Jamaah Rumah Huruf Hijaiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sajalah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.